Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Itu Franky. Makanya kan akhirnya di Indonesia ujungnya kan ada jual beli ginjal. Ada orang terpaksa harus dibawa ke luar negeri untuk dapetin ginjal dari luar negeri Dia mah dan segala gratis macam. tuh. Iya. Kalau di sini nggak bisa Franky. Ini harganya mahal sekali. Beberapa rumah sakit bukan nggak bisa, secara teknik dokter Indonesia pada jago. Transplantasi udah jago, tapi untuk dapetin donor ya. Kalau orang yang kencing manis, kalau kekurangan gula, keringat dingin. Kalau udah keringat dingin dia udah tahu langsung dia makan Franky. Makan apel 1 biji aja terus langsung dia keringat dinginnya hilang. Jadi orang nggak bakal mungkin lapar. Sebab kalau kita lapar di sini langsung ngomong nih, gula turun, lapar, otomatis dia mau makan. Dok, biasanya dok kita dapat tengah-tengah podcast gitu kan dikasihnya kue melulu. Hari ini kan kita makan sehat dok. Buah, Iya. ya kan? Ada buah yang nggak sehat juga Franky. Buah simalakama, ya kan? Buah apa Sama maksudnya? buah bibir satu. Apa? Buah bibir. Buah bibir. Wah, Padahal bibir gimana ada buahnya coba. ya itu kan dua-duanya cuma ungkapan. Nah, sekarang Dokter Jaya sering juga kan jalan-jalan. Pernah ke Malang, Dok? Pernah, Lewat tol apa waktu masih belum ada tol? belum ada tol. Nah, kalau belum ada tol bagus. Pertanyaan saya adalah daerah terdekat sebelum masuk Malang, itu daerah apa namanya, Dok? Nggak tahu, lupa. Belimbing. Belimbing. Belimbing, Batu dulu baru Belimbing atau Batu agak ke sini, tapi Belimbing udah satu arah ke Malang. Belimbing terus Malang. Ya. Jadi Belimbing bahasa Inggrisnya apa, Dok? Starfruit kan? Starfruit. Nah. Jadi itu buah yang asalnya dari langit tuh Franky sebenarnya. Apaan? Ya, asalnya dari langit itu starfruit ke bawah jadi starfruit. Tapi berantakan tuh di jalanan, di pekarangan, Dok. Ya tapi saya nggak ngerti ya, di pekarangan kamu ini ada pohon belimbing. Itu kenapa pohon belimbingnya nggak ada yang gede? Kecil-kecil udah merah, udah kecil-kecil udah kuning, terus pada jatuh busuk cepat sekali. Ada dulu waktu dia masih muda, segini deh nih, kira-kira sekitar 18 sentian ya, gede, lumayan gede. Sempet agak manis, tapi belakangan kan nggak ada yang ngurus, makanya kemarin saya minta tolong si Udin. Saya rasa tuh ya Kasih Franky, pupuk kamu lagi. mesti itu pakai aplikasi tuh di itu yang kurang apa gitu. Oh, Kalau menurut saya mungkin kurang sesuatu di tanahnya. pupuk. Ini barusan dikasih pupuk. Belum tentu pupuk. Ada pohon yang dikasih kopi. Dikasih kopi, Franky. Ada pohon yang dikasih apa? Dikasih gula. Terus minta duit sama pohonnya. Enggak. Jadi terapinya belum tentu pupuk, Franky. Belum tentu. Kadang-kadang mungkin harus ditanami duit 100 ribuan gitu di situ. Oh, itu Terus cepat. dia buahnya lebih cepat. Kalau 100 ribuan, Dok, berbuahnya tuh bisa bagus, besar, tapi satu kali. Enggak, tapi sekarang pertanyaannya gini, belimbing itu bagus apa enggak? Kamu suka nggak? Kalau yang manis saya suka, tapi kan Dokter Jaya tahu saya punya sifat pemalas. Kalau nggak disediain saya nggak makan. Buah apaan juga kalau nggak dipotongin nggak makan. Mesti dipotongin, taruh di piring baru saya makan. Itu sifat saya jeleknya di situ, Dok. Ya, kesian sekali ya. Nunggu orang bantuin. Ini belimbing ini saya pernah makan kok, belimbing yang depan rumah nih. Jadi memang dia agak nggak terlalu manis. Tapi itu kan ciri khasnya belimbing. Ya. Nggak terlalu manis, ada sepet-sepet, agak asem. Tapi nggak terlalu asem. Ya. Gitu. Ya sekarang kan tinggal segini-gini nih, Dok. Dulu segini nih. Lumayan gede.
Kesan kamu belimbing itu bagus apa enggak? Karena keseringan lihat jadi biasa aja, Dok. Biasa aja. Heeh. Sebenarnya bagus, Frankie. Sebenarnya bagus. Karena dia tinggi serat. Pasti Ya, kalau tinggi. kita makan tuh rada sepet-sepet. Nah, terus tinggi vitamin C juga, Frankie. Vitamin C-nya itu kalau satu buah yang cukup sedang-sedang aja ya, bukan yang gede ya. Bukan yang gede sekali, yang sedang aja. Itu makan satu biji itu, satu buah, itu sudah mencukupi separuh dari kebutuhan kita, Frankie. Tapi saya bingung loh Kebutuhan vitamin C kita. sama si pohon belimbing ini. Di rumah yang ini kan belimbingnya tuh jatuh ke tanah tuh pohonnya, buahnya tuh. Iya. Nggak tumbuh belimbing baru lagi. Nggak ada bijinya kali. Mungkin ya. Sedangkan di rumah yang Atau sana ada pohon jeruk songkit Hmm. tumbuh Enggak, soalnya jeruk yang jeruk pada lagi. rontok di pohon belimbing kamu itu, yang rontok itu buah kecil-kecil, Frankie. Bukan yang Jadi matang ya. iya, bijinya nggak cukup matur untuk bisa menjadi bibit lagi. Mungkin ya. Soalnya kalau yang dijual di pasar itu kan gede-gede gitu, memang bijinya itu mantep. Tapi tiap hari berbuah nih, Dok. Ya, Nggak berhenti-berhenti nih pohon belimbing. buahnya nggak berhenti, tapi kecil-kecil udah rontok lagi. Ya, mungkin Ya, layu sebelum berkembang, Frankie. di ijon. Nggak, tapi secara umum ya, itu bagus. Karena kenapa? Dia seratnya tinggi, vitamin C-nya tinggi, dan asam folatnya tinggi, Frankie. Asam apa, Dok? Folat. Bukan asam sulfat, bukan. Itu yang saya mau pertegas, asam folat Iya, dan asam folat buat apa? buat bayi. Untuk supaya wanita hamil kalau makan, itu dia tidak mengalami cacat bawaan, Frankie. Cacat saraf. Ke si bayinya kan. Satu. Tapi kalau buat orang dewasa, itu baik untuk kesehatan jantung, Frankie, dan otak. Supaya nggak cepat pikun, dan jantungnya supaya nggak gampang kena serangan jantung. Jadi itu bagus. Dia bisa nurunin gula darah, Frankie. Si asam folat. Bukan, si itu belimbing. Nurunin gula darah. Dia bisa anti radang. Bisa buat antioksidan. Meningkatkan imunitas. Nah, kan selama ini itu baik gitu. Itu saya tahunya baik gitu loh. Sampai sekali waktu, saya dilarang makan belimbing. Sama jenderal di rumah. Oh, Spang 6. Nggak boleh katanya. Dia bilang, kenapa nggak boleh? Itu ada TikTok bilang katanya, belimbing itu tidak baik untuk orang yang ginjalnya bermasalah. Kan orang kan, kalau kamu suka periksa fungsi ginjal nggak? Nggak suka, tapi pernah. Ya, pernah. Bener-bener. Kalau yang namanya pemeriksaan medis, saya nggak suka. Dicucuk pakai jarum tuh paling nggak enak. Jadi begini, ini kan pemeriksaan kan lengkap. Biasanya fungsi liver, fungsi ginjal, Fungsi darah. kolesterol, gula darah gitu-gitu. Kebanyakan orang ya, itu fungsi ginjalnya itu tidak 100%, Frankie. Paling 70%, Ya. 80%. Jadi artinya ada gangguan. Jadi di TikTok yang didengar oleh istri saya itu, dia bilang belimbing itu haram hukumnya dimakan sama orang yang sakit ginjal, yang ginjalnya kurang baik. Dokter dia terus ngomong kayak gitu bilangnya apa? Apaan? Dikasih tahu sama Pang 6-nya bilang Oh gitu. enggak, tapi kan kalau namanya saya dokter. Nah, makanya bilang yang dokter lu apa gua gitu. Enggak, bukan begitu. Tapi masalahnya kan yang namanya di internet itu orang suka ngomong sembarangan. Banyak. Banyak, dan saya kan nggak terima begitu aja. Karena selama ini saya anggap itu benar. Maksudnya belimbing kok bagus, kenapa disalahin gitu loh. Udah gitu dilempar Tuhan dari langit kan. Padahal kalau dibilang buat kalangan emak-emak, harga belimbing nggak mahal-mahal banget. Enggak, tapi juga bukan satu lagi. Mama lebih suka lagi tuh belimbing wuluh. Oh iya. Dipakai buat nyambel, Frankie. Bukan hanya buat nyambel, belimbing itu dipakai juga ada Buat bikin sayur kan, sop. sop. Nah, Buat memberikan rasa asam kan. buat rawon, kalau nggak salah pakai itu. Nah, jadi saya Oh, itu Dok, sop ikan asem. Pakai belimbing dulu. oke. Nah, sekarang
Ternyata ya saya cari dong literaturnya. Ada literatur ahli ginjal Brasil di jurnal kedokteran nih. Udah dipublish berarti ya? Ya, dia bilang memang kagak boleh orang sakit ginjal. Ada alasannya? Fix kagak boleh. Karena begini, jadi ada 2 bahan yang terdapat di dalam belimbing itu yang bisa membuat ginjalnya makin rusak. Satu, itu yang sesuatu yang selama ini kita nggak pernah care about that. Satu itu adalah dia punya kandungan oksalat yang tinggi. Asam oksalat. Ya, oksalat itu kalau di badan kita itu metabolismenya kurang bagus, ginjalnya kurang bagus, dia bisa itu oksalat tuh nggak bisa disaring sama Bikin ginjal. batu ya? Jadi batu. Jadi bisa gampang kena batu ginjal. Nanti fungsi ginjalnya makin jelek. Kalau dia sakit ginjal. Jadi kalau orang normal mah kagak apa-apa. Yang kedua, ternyata di dalam belimbing ada racun yang bisa mempengaruhi saraf, meracuni saraf. Namanya neurotoksin, karamboksin. Karamboksin namanya. Karamboksin. Si karamboksin itu adalah racun saraf. Nah, karamboksin itu juga tidak bisa disaring sama ginjal, Franky. Nggak bisa difilter tuh ya? Nggak bisa. Akhirnya dia mempengaruhi. Apa yang terjadi? Orang yang kena karamboksin itu rasanya badannya kagak enak, cegukan, kesemutan. Pada kalau dia numpuk lebih banyak lagi bisa kejang dan bahkan bisa bikin mati, meninggal. Kalau kebanyakan. Dan di situ dibilang bahwa yang namanya karamboksin itu terdapat pada semua spesies belimbing. Jadi belimbing mana aja? Apa aja tidak boleh. Termasuk belimbing hulu. Oke. Nah, tapi, jadi artinya, jadi gini, makin jelek ginjalnya, makin terlarang makan itu. Jadi yang mereka rekomendasikan buah nomor 1 yang tidak boleh dimakan oleh orang yang fungsi ginjalnya kurang bagus adalah belimbing. Jadi itu harus diingat. Jadi yang barangkali ya kalau untuk teman-teman yang udah ginjal. Soalnya begini, saya tuh begitu yang namanya tahu orang gagal ginjal, saya selalu ingat dengan kakak saya, Franky. Kakak saya itu 2 tahun di atas saya. Itu kakak yang paling dekat sama saya karena dia beda 2 tahun. Jadi itu teman main lah dari sejak kecil. bukan berantem dok ya? Ya, enggak saya nggak pernah berantem. Nggak pernah berantem? Saya patuh sama dia. Oh. Dia lebih nakal dari saya. Saya patuh sama dia. Diajakin kemana saya ikut gitu. Dia nyemplak mobil gitu. Saya cuma dilihatin dari belakang ikut. Jadi dia itu pada waktu usia dia tuh 52 tahun. Tiba-tiba dia kena stroke, Franky. Terserang stroke Pagi-pagi. Langsung koma. Masuk rumah sakit, CT scan, ternyata otaknya perdarahan. Pecah pembuluh darah. Nggak bisa diapa-apain kecuali harus dioperasi. Dioperasi dia sembuh. Keburu tuh ya? Sembuh, tapi lumpuh separoh. Setelah itu, ternyata itu kepintaran dokternya kan. Dia selain kena stroke, ternyata sebabnya adalah dia punya kencing manis. Kencing manis, ginjalnya fungsinya jelek. Nah itu, ginjalnya fungsinya jelek. Setelah itu, dia bertahan hidup sampai 3 tahun. Umur 55 beliau meninggal. Dan tahu nggak, setiap kali saya datang ke rumahnya, saya liatin, apa yang dia makan? Yang dia makan, daging-dagingan kagak boleh makan. Sama sekali tidak boleh. Minum ditakerin, nggak boleh banyak-banyak. Takut ginjalnya rusak lagi. Terus di dalam piring makanannya sayur semua yang rasanya Nggak enak. tawar semua. Setiap hari makan seperti itu dan dia tuh ya malas-malasan makan gitu-gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ya makin lama makin jelek meninggal. Jadi buat saya tuh yang namanya itu
keinget banget sama saya bahwa yang namanya gagal ginjal itu susah. Itu emang kadang-kadang penyakit yang kayak gitu memang nggak enak ya dok ya? Ya itu selalu memburuk. Dan satu kan kalau di kedokteran kita udah tahu, yang namanya udah fungsi ginjal menurun, udah pasti ujungnya transplantasi. Kalau nggak transplantasi, cuci darah. Dua-duanya sama-sama nggak enak. Cuci darah makin sering, akhirnya ujungnya juga meninggal juga. Ganti ginjal. Sampai sekarang kita bermasalah dengan donornya susah setengah mati. Kakak ipar saja di Amerika 10 tahun dok baru dapat. Iya, di sini juga sama, bisa 3 tahun, 5 tahun, dan kalaupun dapat pun itu belum tentu di ACC loh. Kan kalau untuk bisa memakai si donor itu kan harus di screening sama tim dokter. Nah, di sana pinter dok. Jadi kakak ipar saya tuh sudah dicatat dulu mungkin dia punya datanya. Jadi tinggal dicari donor yang begitu ketemu yang donor yang cocok, malam itu juga langsung berangkat. Dia punya ginjalnya dibawa ke dekat rumah sakit kakak saya situ. Ya di sana sistemnya bagus, nasional. Nasional. Artinya dia bisa kalau di sini enggak semudah itu, Franky. Makanya kan akhirnya di Indonesia ujungnya kan ada jual beli ginjal. Ada orang terpaksa harus dibawa ke luar negeri untuk dapetin ginjal dari luar negeri. Dia mah gratis tuh. Iya. Kalau di sini nggak bisa, Franky. Ini harganya mahal sekali. Beberapa rumah sakit bukan nggak bisa, secara teknik dokter Indonesia pada jago. Transplantasi udah jago, tapi untuk dapetin donor ya susah. Ya tapi ngomong ginjal pakai ginjal babi bisa nggak sih? Itu yang dilakukan Cina. Artinya bisa kan dok? Cina sudah bisa, sudah berhasil. Kornea sudah pakai kornea babi, ginjal babi. Jadi ya bisa, tapi ya nanti kalau di Indonesia, kalau menurut saya sih masih jauh lah. Karena kan nanti ada kendala ya. Nah itu satu. Nah sekarang pertanyaannya begini. Kalau belimbing ini dipermasalahkan seperti itu, apakah buah lain juga aman? Itu pertanyaannya, Franky. Buah yang benar nih dok ya? Iya, buah benar. Soalnya tadi dokter ngomong buah bibir, jadi otak saya lagi mikir buah bibir. Enggak, tapi di belimbing itu kesalahannya dua. Dia oksalat tinggi, ya walaupun dengan berbagai macam walaupun dia punya asam folat tinggi. Iya, asam folat tinggi. Oksalat tinggi, satu lagi karamboksin itu. Karamboksin ini ada. Masalahnya kalau ginjalnya kurang bagus, dia sama sekali tidak bisa membuang. Oke. Jadi muter-muter itu dia di situ. Dan itu bikin masalah. Menurut keyakinan saya nih dok, kalau menurut keyakinan saya, kalau buah-buahan itu kan hasil daripada ciptaan Tuhan, pasti sempurna. Tidak. Tunggu, belum selesai nih dok. Yang nggak sempurna itu kalau kita nerapin makannya salah. Nah, ya kan? Bukan salah si buah, orang yang konsumsinya. Ya. Gitu dok. Karena dia kan punya asam folat, jadi peruntukannya harus benar. Nah, akhirnya saya cari lagi. Ternyata memang bukan cuma itu, Franky. Ada beberapa buah lain yang ternyata tidak boleh dimakan oleh orang yang ginjalnya kurang bagus. Selain belimbing. Belimbing itu nomor 1. Udah pasti. Jadi artinya udah deh stop belimbing sama sekali. Nah begini, buah-buah lain itu adalah buah-buah yang kaliumnya tinggi. Kalium. Di dalam badan kita tuh kalium dan natrium tuh bolak-balik, Franky. Kalau kalium rendah, natrium tinggi. Natrium tinggi, kalium rendah. Pokoknya seperti itu. Dan yang kita perlu tuh natrium. Kalium kalau kebanyakan bisa bikin jantung stop. Kalau kebanyakan. Pokoknya ada banyak sekali efek yang buruk kalau kalium terlalu banyak. Kalium itu apa? Potasium ya? Ya, potasium. Nah, yang potasium tinggi artinya mesti hati-hati. Itu yang pertama tuh pisang. Kaliumnya tuh tinggi sekali, Franky. Tinggi pisang. Terus apa lagi? Tomat, Franky. Tomat? Tomat dalam segala bentuknya, termasuk saus. Jadi orang yang sakit ginjal itu usahakan tidak makan tomat. Oh gitu. Nah, apalagi jeruk, Franky. Orang pikir jeruk tuh is okay. Jeruk itu 1 gelas 1 jus itu
kaliumnya itu tinggi sekali. Bisa membuat ginjal makin rusak. Tomat, pisang, jeruk. Ya. Dokter Jaya Belimbing. sentimen amat sama saya, Dok. Kenapa? Itu 3-3 kesukaan saya. Lo nggak, artinya kamu makan boleh. Nah itu kan kembali kata kamu kan pengaturan. Jangan makan terlalu banyak. Misalnya ada pisang 1 sisir, kamu hantam. Oh enggak lah, emangnya saya. Enggak. Tapi itu potensi memperburuk. Kalau kamu udah jelek, itu bisa makin jelek. Berarti kudanil, gajah tuh ada resiko ginjalnya rusak. Enggak, bukan. Dia nggak ngerusak ginjal, Frankie. Ginjal yang rusak jadi makin parah, memperburuk. Oke. Jadi ini dulu nih, harus dibenerin dulu nih. Jangan sampai nanti tukang buah protes nih sama Dokter Jaya. Oh enggak, bukan begitu. Itu kan orang sakit ginjal yang sakit ginjal. Emang dia penyakitnya itu membuat dia jadi terlarang si untuk buah itu. ini tidak membuat sakit. Tidak. Yang membuat sakit kalau orang itu sudah mengidap sakit, iya. mengidap sakit ginjal, terus makan konsumsi buah-buah ini, apalagi kalau dia berlebih gitu kan, Dok ya. Makan sedikit-sedikit nggak apa-apa lah kalau lagi kangen, Dok ya. Sama satu lagi aprikot, Frankie. Aprikot nggak suka. Ya udah, Buah pokoknya itu. Buah orang kaya. Tapi sekarang begini. Kalau sama dokter Jaya dilarang itu, apa dong yang dianjurkan? Nah, iya kan? Masih ada ini kan? Bengkoang. Bukan. Bengkoang bukan buah, ubi. Oh, tapi saya suka, Dok. Iya, ubi jangan dicampur-campur lah. Ayam jangan bebek jangan dibilang ayam, Frankie. Tunggu, yang saya suka makan, saya suka makan apel. Itu dia pertama. Apel. Tiap hari saya makan. Apel itu bagus, Frankie. Untuk orang yang ginjalnya kurang bagus. Nah, berarti Isya seneng nih, Dok, kalau ngedenger ini, Dok. Dia kalau pergi ke toko buah, itu paling lokong, tuh udah gue potongin. Ingat, Dok, apel tetap akan jadi apel di kulkas, nggak kemakan saya, Dok. Kalau nggak dipotongin sama dia, Dok. Potongin, itu baru apel, saya makan. memang betul. Jadi ingat, apel. Apel ya. Apel mana aja boleh. Boleh, nggak ada masalah. Karena gini, saya ya, dulu kan nggak ada apel Fuji, nggak ada apel Fuji Cina ya. Yang ada atau apel Washington. Dokter Jaya lebih suka mana tuh? Apel Washington sama apel Fuji, atau ya, di luar apel Washington ada apel Selandia Baru. Saya seneng apel yang merah ada kuning-kuningnya itu apa sih? Fuji. Well, ya dari itu Cina. yang gitu. Yang gede maksud Dokter Iya. Jaya. Itu rada asem, Dok. Tapi kalau yang gembos saya nggak suka, Frankie. Saya seneng apel Washington. Yang rasanya kalau dibilang mirip tuh kayak salak pondok. Salak pondok kan tuh nggak garing. Dokternya nggak suka kan yang kayak gitu kan. Nah itu justru enak karena itu manis. Enak. Dari dulu tuh sukaan saya tuh. Tapi yang gembos apa tuh? Itu apel Washington. Oh. Yang- Kalau saya sih nggak begitu suka, Frankie. Yang merah banget kan. Ah. Itu merah banget saya suka. Tapi nggak tahu sayanya yang membesar atau apelnya sekarang jadi kecil. Enggak ada yang Dat- kecil. datangnya Sekarang ada kecil-kecil. apel kecil. Bukan apel kecil, memang sengaja apel mini, Frankie. Ada spesies Tapi khusus. bukan Washington. Yang Bukan. Washington sih nggak, bukan. Itu ada apel tomat. Segede tomat gitu. Oke, jadi Apel. perlu dapat supporting nih. Beli Apel. gituan. Yang kedua peach. Peach nggak gitu suka. Yang ketiga pomegranate. Oh, delima. Delima. Ah, Delima. delima. Watermelon satu lagi. Nah. Jadi makanlah itu. Manggis, Dok, manggis. Nggak masuk. Nggak masuk. Nggak termasuk dianjurkan ya, artinya boleh. Ya, nggak gini. Tapi ini kan tadi kan ngomong nih yang benar-benar usahakannya tidak dimakan karena itu jelek. Tapi kan orang bilang, aduh bisa Ekstrim. dilarang aja, ekstrim kan dikasih dong yang bisa dimakan gitu loh. Ya itu. Nih, kalau saya kan sukanya tuh ya tadi apel. Apel ya. Sekarang kalau nanas, kemudian manggis, cempedak, nangka, itu kelompok netral atau kelompok yang mana tuh, Dok, kira-kira? Oh, kalau itu lain ceritanya. Lain ceritanya. Lain Ya? ceritanya. Pokoknya nggak masuk yang ekstrim kanan, ekstrim kiri Ya, nih, Dok, ini ya? kan masalahnya kita lagi ngomong ginjal nih. Aha. Ini ginjal ekstrem nggak boleh, yang ini yang dianjurkan karena itu baik. Tahu nggak kenapa saya nanya, Dokter? Kenapa?
Kesukaan saya kan udah aman. Kesukaan istri saya kan itu buah yang tadi saya sebutin. Supaya kira-kira, oh yang lu makan ini bagus nih buat ini nih. Biar bisa buat cerita ke dia gitu loh dok. Tapi kamu kalau delima nggak suka ya? Delima kalau dalam bentuk sirupnya saya suka. Tapi kan dokter tahu saya orang malas ngerokinnya segala macam. Enggak. Udah tinggal pesen aja Frankie. Pomegranate tuh banyak yang jual jusnya. Iya kalau dibikin jus saya suka. Rasanya manis banget kan tuh enak. Itu kalau istri saya suka banget begituan. Kalau pergi ke Medan. Thailand kemana, wow udah pasti beli pomegranate yang gede-gede gitu loh. Di Medan banyak dulu. Delima Medan. Daripada ke Medan beli nggak Singapura Frankie. Lebih dekat kali, lebih biaya aja. Lebih murah Frankie. Kalau untuk 1 hari masih murahan Singapura. Begitu 3 hari murahan Medan. Gitu. Iya. Kenapa begitu? Hotelnya mahal Singapura. Tiket mungkin benar mahalan Medan. Jadi kalau 1 hari masih murahan Singapura. Karena 1 malam Singapura. Tapi begitu 3 hari kalian deh tuh hotelnya tuh. Medan lebih murah hotel-hotelnya. Nggak semahal Singapura. Oke, terus dok, jadi buah-buahan ini dok, sekali lagi dok, supaya orang jangan sampai salah mengertikan bahwa ini harus pertama orangnya dulu dia punya penyakit. Iya, masalahnya gini kan, penyakit ginjal, kalau ginjalnya sudah fungsinya udah jelek, jangan dibikin lebih jelek. Fungsi Paling singkat dijaga gitu loh fungsi ginjalnya. fungsi ginjal tuh jelek atau enggaknya batasannya berapa dok? Nanti itu ngomongan khusus Frankie. Ngomongan Itu khusus ya? urium, kreatinin, GFR. Artinya Berapa pokoknya persen? kalau kita udah nggak yakin sama bagus enggaknya, jangan tambah jelek. Ya Nah, itu. gitu. Tapi kalau soal itu kan soal makan buah. Orang belum tentu makan buah. Tapi kan yang jelas sehari-harinya mestinya gimana kalau orang yang ginjalnya udah nggak bagus. Jadi artinya kan kalau misalnya nih dok, orang sakit ginjal, kan biasanya kan orang habis makan buah. Buat cuci mulut katanya. Jangan disuguhin buah yang tadi. Ya kalau ada buah yang tadi, ya singkirkan aja. Cari pilih yang buah yang lebih oke gitu Atau loh. kalau nggak sekali doang deh, udah ya. Jangan jadi tiap hari makan Ya, kayak tapi kalau gituan, belimbing gitu. sama sekali nggak boleh ya. Nggak Itu boleh, ternyata itu memang tidak boleh, tidak bisa. Frankie. Nah, tapi itu aja nggak bakal cukup. Terus pohon Karena yang di depan buat diapain tuh? Hah? Pohon yang di depan. diagnosis dulu, Frankie. Diagnosis dulu tuh cari gimana caranya supaya dia bisa besar dan tidak jatuh besar-besar dan nanti kemudian bisa dijual. Jadi itu sumber penghasilan, Frankie. Itu passive income itu. Tuh Hendy, dengar Mestinya. Hendy, ya. Buat lumayan buat kamu. Ntar kalau udah hasil bagi 2. Enggak kan kalau bisa dikumpulin gitu, wah panen besar nih gitu kan. Orang saya lihat buahnya banyak tapi banget. yang jatuhnya ya kecil-kecil udah jatuh. Ya. Belum gemuk itu kan, kalau belimbing kan kalau gemuk kan itunya kan sayap-sayapnya itu udah gendut-gendut gitu. Ini enggak masih kurus. Dulu segede-gede gini deh. Bisa. Oke. Nah. Jadi itu udah harga mati tuh ya. Ya. Untuk orang yang sakit ginjal, jangan ambil resiko makan kayak gituan. Ya. Nah, sekarang masalahnya apalagi soal begini, untuk sampai namanya orang gagal ginjal itu udah sama sekali nggak bisa kencing, Frankie. Harus cuci darah. Gagal ginjal nggak bisa kencing. Sama sekali nggak bisa kencing. Urinnya nggak dihasilkan. Nggak, itu sebabnya dia harus cuci darah. Jadi mampet itu. Dia nggak bisa nyaring, itu kan dia nyaring cairan, nyaring racun dibuang di kencing. Dia nggak bisa nyaring kalau gagal ginjal. Mampet Dia udah, tuh ya? Iya. Nggak bisa keluarin kencing ya? Nah itu makanya harus dipakai mesin, makanya jadilah namanya cuci darah, mesin yang gantiin peran menyaringnya itu. Kakak ipar saya nggak tahu ya. Nah itu dia Cuci peritoneal darah dialisis, bukan cuci darah. Cuci darah tapi lewat perut. Lewat perut. Perutnya diisi air, racun-racunnya dikeluar ke situ, kemudian dibuang gitu loh. Jadi mencuci perut itu perutnya itu yang mencuci. 10 tahun tuh dok, begitu tuh dok, kira-kira. Jadi harus bawa cairan terus kan kemana-mana kan. Iya, dia dari Amerika ke sini kopernya isinya gituan Itu semua. cara yang paling mudah dan paling murah dibandingin cuci darah. Kalau cuci darah di rumah sakit, darahnya dikeluarin, masuk mesin, dari mesin udah bersih dimasukin lagi. Kalau peritoneal dialisis itu namanya, kalau itu hemodialisis kan, darah hemo. Kalau ini peritoneal perut.
Artinya perutnya diisi air, nanti racunnya masuk ke dalam perut, terus airnya dikeluarin gitu loh. Seperti dicuci lewat perut. Dibilas ya. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang masalahnya kalau itu doang, ya ginjal juga bisa makin parah. Apa yang harus dilakukan supaya ginjal kita bagus? Di luar soal buah-buahan tadi. Minum cukup. Yang jelas itu minum harus cukup. Karena kenapa? Ginjal itu menyaring. Kalau cairan kurang, dia berat nyaringnya. Nah, itu makanya minum harus cukup. Tidur harus cukup. Nah, Robi dok tidur. nah itu kamu udah kena, pasti seneng lah itu. Saya udah menjalankan dengan baik dok. Tidur cukup. Terus kemudian apa? Nggak boleh makan yang terlalu banyak lemak berat. Yang dia harus makan lean protein namanya. Lemak berat itu dari mana sumbernya? Lemak berat itu daging-dagingan. Daging-dagingan nggak boleh terlalu banyak. Berbagai macam daging. Daging, bukan, terutama daging merah. Daging Nggak merah. boleh terlalu banyak, bukan nggak boleh. Nggak boleh terlalu banyak karena daging-dagingan itu, daging-dagingan yang berat itu akan menyebabkan ginjalnya kerjanya berat. Kerja Karena keras. kerja keras. Nah, mesti nyari lean protein. Lean protein dari daging apa? Daging ikan. Ikan merah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ikan, kemudian daging ayam, Jadi kan telur. saya ulang nih dok. Pengertian daging merah, daging dari hewan di Sapi daratan. sapi dan kambing. Hewan berdaging merah yang ada di darat ya. Ya. Karena hewan berdaging merah ada di laut itu tuna. Ya, enggak ada hubungannya. Merah tuh? Enggak. Bukan, ini kaki 4. Kaki 4. Oke. Kaki 4. Jadi ya, yang kambing, sapi. Hewan berkaki 4 yang dagingnya merah. Kalau si tetangganya dok, rada pucet, boleh. Itu nggak usah dibahas. Karena saya lebih seneng yang warnanya pucat sih dok. Tapi bisa dibikin merah kok, Frankie. Oh itu pakai angkak loh. Pekak. Bukan, pakai nitrat, Frankie. Pakai nitrat ya? Ada beberapa orang tuh dibikin begitu. Buat nasi karena campur harganya kan? lebih mahal. Buat nasi campur kan? Bukan sengaja buat malsuin. Oh, Supaya harganya lebih mahal. enggak, saya pikir dokternya merah tuh benar-benar merah yang dibuat nasi Enggak, campur. itu pikiran pedagang kotor itu. Itu nasi campur dok. Ya. Enggak, tapi itu namanya jadi kalaupun makan daging itu makannya sirloin itu yang lebih bagus lagi. Sirloin kan justru ada lemaknya dok. Iya, lemaknya dibuang, jangan dimakan. Kalau yang daging yang lain itu daging kecampur sama lemaknya gitu loh. Saya sirloin justru saya pesen sirloin itu kalau sirloinnya ada lemaknya karena lemaknya itu buat tambah gurih. Nanti lain kali kalau makan sama saya deh lemaknya saya kasih kamu. Kalau saya selalu saya buang lagi. Itu jelas itu daging bener lemaknya kepisah gitu. Pernah kan saya ajak ke tempat langganan saya kan, saya pesannya pasti sirloin karena Enggak, tapi pokoknya ambil daging yang paling bagus. Daging protein paling bagus itu adalah ya usahakan tidak sapi. Sapi kalau ada sedikit aja. Jangan kambing juga kalau bisa sedikit aja. Yang mesti dimakan itu adalah daging ikan, ayam, sama telur. Ikan buat protein nih dok ya? Ya itu untuk menjaga ginjal, Frankie, maksudnya. Buat jaga ginjal, makan daging-daging yang lean protein namanya. lean protein. Protein kurus. Nah, termasuk kita dapetin dari tahu tempe boleh kan dok? Nah, satu lagi itu perbanyak makan kacang-kacangan, sayur, buahnya ya, tapi masih perhatiin yang tadi. Buahnya jangan yang cari penyakit ya. Ya. Terus apa lagi? Ya harus kurangi stres. Nah, oke, terus Stres itu ada yang saya mau tanya, meningkatkan tekanan darah mengganggu ginjal dan satu kita harus ngecek tekanan darah. Tekanan darah tinggi oleh sebab apapun itu akan membebani ginjal. Apalagi yang membebani ginjal? Garam terlalu banyak pergi. Garam itu sebenarnya itu ada takarannya. 5 gram, maksimal 5 gram per hari. Kalau garam itu garamnya sendiri ya Na ya, 2 gram. Tapi kalau dalam bentuk garam dapur 5 gram. Maksimal 5 gram satu hari. Nah masalahnya nih, itu garamnya itu kita nggak pernah kelihatan.
Tapi ada di dalam Ada macam-macam garam, makanan, Dok. satu. Kedua, pakai micin. Micin itu tambahan garam kan? Lebih enak lagi. Terus makanan olahan. Makanan olahan udah pasti ada macam-macam tuh di situ. Termasuk garam, pasti garamnya tinggi. Ada aditif di situ, ada pewarna, ada pengawet dan segala macam. Itu menyebabkan ginjal jadi rusak lagi. Ginjal dirusak sama makanan-makanan kayak tadi. Iya. Jadi itu, dan satu lagi, rokok. Rokok ngerusak ginjal. Orang bilang rokok kan ngerusak paru. Iya paru, tapi ginjal juga rusak. Ngerusak ginjal, dia ngerusak pembuluh darah. Minum. Nah sekarang kalau soal minum nih. Minum. Orang bule itu kalau dibilang jangan minum. Nggak bisa. No alkohol. Tidak bisa. Jadi definisi mereka minum itu adalah ada definisinya, Franky. Yang disebut kamu peminum, minum-minum. Kalau sampai mabuk. Enggak, ada Ada itunya, Dok, ada patokannya. kerannya. Nih ya. Kalau yang namanya perempuan sama laki-laki beda. Kalau wine nih ya, perempuan itu ya, nih jadi perempuan itu 3 kali minum 3 gelas, nih alkohol nih 3 gelas masih disebut oke. Tiga takaran botol wine, gelas wine ya. Kan kita minum wine kan nggak penuh 1 gelas tuh, Dok. Biasanya cuma paling segini nih, Dok. 3 kali begitu ya. Kalau laki-laki 4. Tapi kalau ginjal kita udah jelek, minum alkohol itu maksimal setengah pin. Pin itu yang gelas. Sloki. Pin bukan. Oh, pin. Pin itu gelas bir. bir. Gelas bir. Setengah itu. Kalau wine setengah gelas. Buat ngirit ya, Dok ya. Ya segitu. Jadi bukan sama sekali bebas alkohol. Kadang-kadang kita bilang bebas alkohol sama sekali, kalau orang bule nggak bisa. Orang Jepang nggak bisa. Tapi jadi kalau selama nggak lebih dari itu nggak disebut sebagai peminum. Tapi alkohol itu juga merusak. Kenapa? Bagaimana alkohol bisa merusak ginjal? Apa yang terjadi kalau orang minum alkohol? Alkohol di dalam badan dirubah menjadi aldehid. Aldehid dirubah menjadi CO2 dan H2O. Jadi air. Air kita kekuras. Kalau orang minum alkohol kan kencing terus. Akibatnya kita dehidrasi. Dehidrasi itulah yang merusak ginjal. Jadi orang yang kencing terus harus dikasih minum lebih banyak lagi, Dok ya. Iya. Minum lebih banyak lagi, kita minumnya air, Franky. Jangan minum bir makin kurang lagi. Tapi ya itu susah dilarang itu kalau orang Jepang sama orang Korea susah, Franky. Mereka patokannya beda. Kita nih ya 1 botol aja udah pada mabok nih orang Indonesia. Jelas, Dok, 1 botol mah mabok. Kadang-kadang belum 1 botol aja udah mabok. Bir nih. Oh, bir saya nggak suka. Nah kalau orang Jepang, orang Korea 1 krat juga 24 itu dia nggak mabok-mabok lagi. Karena gini, Dok, di daerah-daerah subtropis itu badan kita kan memang rasanya dingin. Terus udah jadi kebiasaan kalau kita buat ngangetin tuh pakai anggur buat supaya lebih. Ya kalau di sini disebut minum itu minum air. Kalau di sana cuma minum itu minum bir, Franky. Ya, jadi memang kategorinya memang beda. Nah, Dok, kan tadi Dokter Jaya sebutin tuh minum anggur ya, wine. Tapi kan ada efek lain daripada minum wine, selain daripada efek jeleknya itu bisa memabukkan. Kan dia bisa nurunin stres, Dok. Ya betul, nurunin stres. Tadi Dokter Jaya sebutin juga kan ada yang mengakibatkan stres, untuk menurunkan stres ya, dengan makan si buah-buah ataupun tadi tuh. Sementara, Dok, kan ada obat anti stres untuk nurunin stres. Kalau kita makan obat anti stres gitu sama minum obat, ada pengaruhnya nggak sih, Dok? Maksudnya mana lebih bagus, si obat atau si yang tadi, yang secara alami? Yang alami dong. Alami itu kan kalau obat anti stres itu diberikan kalau dia secara usaha biasa itu nggak berhasil. Oh. Jadi itu adalah upaya paksa dari luar dengan memberikan obat. Itu usaha terakhir tuh, Dok ya? Iya. Kalau itu. Tapi
ada pengaruh jeleknya nggak sih kalau anti stres kebanyakan? Kalau jeleknya? Orang jadi cuek atau gimana? Enggak. Atau fly juga? Enggak, kantongnya lebih tipis, Frank. Oh, mahal ya. Oke, terus Dok, jadi yang tadi yang untuk masalah kebiasaan kita minum beda kan? Ya. Di sana tuh anggur atau bir itu jadi minuman keseharian. Sementara sebenarnya kalau dipikir-pikir Indonesia atau Asia ini lebih sehat ya. Ya. Karena Tapi banyak minum air putih doang ya. kecuali berapa daerah, Frank? Yang mana? Sulawesi Utara biasa nggak biar mereka. Kalau Orang punya Maluku, modal. kalau Maluku, Irian tuh senang sekali sama. Jadi ya ada beberapa daerah ya memang udah biasa begituan. Orang-orang Medan Ada sebagian kecil lah itu. ya di lapo-lapo tua. Enggak, lapo tua banyak lah, Frank. Itu orang biasa mabok. Kalau dia nyanyinya baru bagus tuh kalau mau sembari mabok, Frank. Oh, Ya kan? mungkin. Katanya begitu. Katanya. Soalnya kalau gitu nyanyinya lebih oke. Nah, terus begini, itu soal alkohol. Ada satu ini yang bagian paling susah, Frankie. Yang biasanya membebani ginjal. Apa? Gula. Karena ada aturannya begini, Frankie. Dia itu nahan supaya gula. Dia nyari-nyari gula. Dia usahain supaya gula tuh nggak kebuang. Dipakai buat energi. Ginjal. Tapi kalau udah sampai di atas 180 gula darahnya, dia jebol ginjalnya. Kebuang di kencing. Itulah jadinya yang namanya kencing manis. Jadi pada saat di dalam urin ada gula, berarti di ginjalnya udah jebol. Dijebol sama gula. Makanya harus kurangi makan yang mengandung gula banyak-banyak. Itu sering kali kan orang bilang, wah ginjalnya udah bocor. Kenapa? Gulanya udah masuk ke kencing. Jadi batasnya 180. Jadi kalau orang gula darah tinggi, tapi belum ada di kencing, itu masih so-so lah. Artinya ginjalnya masih bisa ngeblok nih. Nah, yang jadi paling susah apa? Gula itu kan kita tahu. Kita lihat aja sekarang. di seluruh makanan ada gula, Dok. Di rumah ada gula. Di semua minuman yang dijual di luar, kita pergi aja ke mall. Coba aja lihat yang jual minuman semua. Itu gula semua. Apa segala macam barang-barang botol-botolan itu. Minuman botol, itu gula-gula semua. Dan gulanya tinggi-tinggi. Tidak ada pembatasan gula. Tahu nggak? Saya kemarin belum lama ke Singapura kan. Di salah satu food court. Dia jual jus. Jus A. Jus ini A. Jus ini B. Jus ini C, D. Saya bilang apaan ini? Begitu saya lihat, ternyata ada listnya di situ. Kalau kadar gulanya sekian itu D. Kadar gulanya sekian itu C. Jadi kita bisa lihat yang tuh bagus tuh A. Ya. Jadi kalau udah D, kita minum kencing manis pasti langsung gulanya langsung naik. Jadi artinya mereka tuh merhatiin banget itu. Itu berbanding lurus sama harga nggak waktu kemarin ke Singapura? Enggak. Harga sama? Sama. Nggak ada Cuman ngaruh ya? per jenis, jadi satu porsinya itu sekian gula itu tercantum di situ. Tapi ada satu yang menarik buat saya, kalau kita pergi ke supermarketnya, itu barang-barang yang di situ itu rata-rata tuh gulanya rendah. Karena pemerintahnya mengeluarkan aturan nggak boleh lebih dari sekian gitu. Jadi saking memperhatikan itu. Kenapa dia perhatian gitu? Sebenarnya intinya ke satu, dia care sama penduduknya, nggak mau mereka sakit, nggak mau kencing manisnya banyak. Sebab kencing manisnya ujungnya adalah stroke, jantung yang biaya kesehatannya tinggi, dan ginjal. Jadi karena 3 itu mereka batasin supaya penduduknya sehat. Nah di Indonesia tidak ada itu, Dok, saya balik, Dok. Kalau orang kekurangan gula, akibatnya apa? Orang kekurangan gula lapar. Otomatis dia makan. Oh. Enggak ada masalah. Itu indikasinya begitu, Dok ya? Lapar. Kalau orang yang kencing manis, kalau kekurangan gula,
keringat dingin. Kalau udah keringat dingin dia udah tahu, langsung dia makan, Franky. Makan apel 1 biji aja terus langsung dia keringat dinginnya hilang. Nggak kan gini. Jadi orang nggak bakal mungkin lapar. Sebab kalau kita lapar, di sini langsung ngomong nih, gula turun, lapar, otomatis dia mau makan. Padahal ciri-ciri orang yang kencing manis juga sering lapar, sering aus. Iya, Katanya dok. karena gulanya tinggi, tetapi gulanya nggak bisa dipakai sama badan. Oh, gitu ya. Jadi karena udah rusak. Ya, otaknya bilang, kurang gula nih, padahal gulanya banyak gitu loh. Itu karena harus dihantam sama insulin tadi dok ya. Iya. Nah gini dok, ini saya coba berandai-andai nih dok. Kan faktor manusianya kan beda nih dok. Negara kita sama negara-negara yang lebih maju. Kita masyarakatnya masih banyak menggunakan fisik untuk aktivitas kita bukan di kota besar ya dok ya, di daerah-daerah di luar kota besarnya. Sementara Singapura itu kan negara kota. Kenapa saya bilang negara kota? Karena ya satu pulau itu aja negara yang mayoritas penduduknya banyak, walaupun ada pulau-pulau kecilnya kan. Ada nggak pemikiran saya benar nih? Jadi kita untuk orang-orang yang menggunakan fisik lebih banyak, ya kita ada toleransi yang lebih dengan gula tadi dok? Tidak. Nggak juga. Konsumsinya lebih. Sekarang kalau kita mau bandingin gampang. Liatin aja cewek-ceweknya, Franky. Pergi ke mall. Cakepan orang Indonesia dok? Bukan. Oh beda yang mau dibahas. Berat badannya. Oh. Berat badannya, gede badannya di Indonesia tuh lebih montok-montok. Lihat ke Vietnam. Vietnam sama kita kerja kerasnya mereka lebih keras Franky daripada orang Indonesia. Kita kerja tuh cuma 5 hari, dia 6 hari. Dia nggak pernah demo, nggak pernah apa, nggak pernah nganggur-nganggur. Kerjanya tuh sangat terkenal bahwa mereka sangat itu. Orang Korea, orang Vietnam, orang Jepang, itu badannya kurus-kurus semua, Franky. Singset. Itu dia makan gulanya sedikit, nggak seperti kita. Makanya itu yang jadi Padahal masalah. kerjanya boleh dibilang mirip-mirip tuh ya kerjanya. Iya, kerasnya ya. mirip-mirip. Kalau dia bilang soal itu, mereka kerja keras. Tapi kenapa mereka bisa langsing-langsing begitu perempuannya? Nah itu salah. Jadi gula itu yang jadi masalah kalau menurut saya. Karena kita nggak pernah kontrol. Kadang-kadang kita nggak kontrolnya apa? Ya, kalau di kota besar ya, sekarang yang orang suka apa? Makanan all you can eat. Nah, itu bikin lonjakan gula luar biasa, Franky. Karena orang kan nggak mau rugi. Udah bayar nih 300.000. Wow, hantam semua dibakarin. Ada minuman, ada 10 macam dihantam semua. Yang karbo dihantam semua. Belum kenyang, terus. Tapi kalau dokter Jaya di All You Can Eat, dokternya punya member card tuh dok. Enggak, kalau lebih murah. tapi kalau saya sekarang udah nggak mau all you can eat, Franky. Itu membuat kita umur lebih pendek, Franky. Ya sorry aja, tapi itu. Nah satu hal lagi nih, Franky. Ini hal terakhir nih ya, urusan soal ginjal nih, adalah olahraga, Franky. Olahraga itu baik untuk ginjal. Jadi artinya harus rutin olahraga. Ngedance juga boleh dok ya? Boleh, ngedance, treadmill, mau pilates, mau lion dance boleh, Franky, dansa boleh, caca, rumba, tango. Mesti latihan pilates lagi nih, mesti latihan. Jadi olahraga itu harus, Franky, karena itu sangat baik untuk ginjal. Jadi artinya sekarang balik-balik tadi kan kita ngomongin soal belimbing itu bagus. Tapi kalau orang ginjalnya udah jelek, nah makanya sebenarnya setiap orang tuh kadang-kadang kita nggak ngerti kalau ginjal kita udah mulai jelek. That's why setiap 6 bulan sekali check up, general check up, periksa fungsi ginjal. Kalau fungsi ginjal udah mulai menurun, perhatikan apa yang kita omongin hari ini. Dimulai dengan buah. Belimbing tidak boleh sama sekali. Ada beberapa buah yang sebaiknya tidak, yang ini lebih sebaiknya sama itu. rasa ya dok ya. Dan Rasa jadi asin, pokoknya manis ya kita mesti menjaga supaya at least ginjal kita tidak makin buruk gitu. Dan Franky, ada satu hal yang banyak orang lakukan tetapi dia tidak sadar. Abuse painkiller. Nah itu pernah saya kejadian tuh dok. Gimana? Ya dulu kalau kepala saya pusing, saya minum satu
saya nggak usah sebutin mereknya lah ya. Ya. Itu painkiller yang pakai sik-sik, Nah. dia punya belakangnya kan ya. Atau pakai gin gitu ya. Jarak 5-10 menit belum sembuh, hantam satu. Bahkan saya bisa dalam 1 jam saya bisa makan rasanya 5-6 tablet baru sakit kepala saya hilang. Akibatnya waktu disuruh periksa Fungsi fungsi ginjal. ginjal nggak bagus. Nah. Habis itu saya stop Iya. painkillernya. Jarak 2 mingguan saya nggak minum obat sama sekali, membaik lagi. Iya. Hampir semua obat yang kita makan itu membebani ginjal. Tetapi yang paling ngerusak ginjal itu adalah painkiller. Segala macam apapun yang obat sakit gigi lah, obat sakit kepala lah, obat pegelino lah, apa whatever lah. Dan satu lagi yang memperparah dok, saya punya pemikiran dok. Saya makan painkiller itu tanpa mempedulikan saya sudah makan atau belum. Iya. Sekarang saya kalau mau makan obat, saya makan dulu. Iya. Udah lebih mendingan kali Iya. dok ya. Nanti maksudnya begini, kalau ada orang yang fungsi ginjalnya udah mulai jelek, perhatiin deh, obat-obat yang tidak perlu tidak usah dimakan, terutama painkiller. Kalau vitamin, Vitamin ya boleh, tapi maksudnya jangan terlalu banyak makan obat. Ada orang yang begitu percaya sama obat, sekali makan obat bisa 20 obat. oh itu bule, Hah? orang bule. Amit, dia tuh kalau saya liatin tuh, dia siapin satu kotak kecil-kecil tuh dok buat berapa hari. 1 hari habis makan tuh, udah kayak makan nasi. Iya, dan itu kalau dihitung tuh selalu 1 hari itu bisa 8 tablet, ya 8 kapsul gitu kan. Gila bener. iya, itu. Dan itu sangat diperhatikan kalau di kedokteran luar negeri. Kalau di kedokteran luar negeri, misalnya dia berobat ke dokter A, dikasih 4 obat, terus dirujuk ke dokter B, kasih 3 obat, nggak jadi 7 tuh, Renggi. Karena dokter yang B-nya itu memperhatikan yang udah dikasih ini, yang mana sama dia bisa dikurangi, jadi tidak ditambah. Kalau di Indonesia, dokter A konsul ke sini, kasih obat sekian-sekian itu ditambah. Jadi jumlahnya akhirnya yang dimakan banyak, dan itu Nggak enak sama ginjalnya teman kali dok ya. bukan kebiasaan nggak mau mikir, kebiasaan nggak mau mikirin gitu. Dokternya nih dok ya. Iya, dan itu sebenarnya sih kadang-kadang kalau menurut saya itu arogansi dari personal ya. Jadi misalnya contoh orang dari ruang perawatan dirawat di ICU, dokter ICU pasti ngasih obat sendiri. Iya. Tapi dokter yang bekas ngerawat itu juga nggak mau obatnya dilepas. Padahal sebenarnya kalau udah masuk di ICU tuh dilepas aja sama dia. Terserah dia kebijakannya yang ini mau diterusin apa enggak. Jadi kalau mau seperti itu akhirnya ujung-ujungnya pasiennya makan banyak obat, terlalu banyak obat, dan ujungnya nanti ginjalnya jadi nggak bagus buat ginjalnya. Bener nggak sih dok kalau orang makan obat harus banyak minum? Iya, karena itu membantu ginjal untuk menyaringnya. Semua obat itu dibuang ke ginjal sebagian besar. Dan itu akan membebani ginjal. Nah, supaya kerja ginjal lebih ringan, dia harus minum air lebih banyak. Tapi yang jadi masalah kalau orang yang gagal ginjal, nggak boleh minum terlalu banyak. Ada batasannya juga. Jadi ya obat yang diminumnya itu yang harus dikurangi. Kalau yang nggak perlu dibuang. Nah, ada beberapa orang kalau dengan hanya mengurangi jumlah obat yang diminum, fungsi ginjalnya membaik kok. Iya, itu yang saya alamin. Iya. Jarak 2 minggu, setelah itu saya tes lagi, cek lagi, fungsi ginjalnya naik. Iya. Ya, makanya sekarang saya punya kesimpulan, minum vitamin pun saya batasin, nggak terlalu banyak lagi. Iya, tapi tetap aja kalau menurut saya sih jangan pinter-pinter sendiri. Ada beberapa obat yang memang harus dimakan, Frankie. Yang nggak boleh di stop. Misalnya orang yang kejang. Ada orang yang kejang-kejangnya terus tuh harus minum obat terus. Kalau dia nggak minum dia kejang. Gitu deh, sampai Iya. kayak gitunya. Orang darah tinggi. Darah tinggi kan orang kadang-kadang pinter-pinternya sendiri. Darah tinggi, masa darah tinggi gue pakai obat tua, dia kurangin sendiri, dia nggak makan obat. Gue nggak makan obat, darah tinggi gue udah baik. Darah tinggi itu nggak ada baik, Frankie. Yang ada adalah obatnya disesuaikan dosisnya, dikurangin bisa. Tapi jangan semena-mena, tensi gue udah normal, kemudian stop. Itu
ada obat yang harus dimakan terus-menerus. Orang kencing manis termasuk, orang darah tinggi termasuk, itu harus diminum terus. Orang kejang itu harus. Jadi kalau orang yang memang sering-sering kejang itu harus diminum terus. Misalnya contoh, hal kecil deh. Ingat nggak Mike Tyson? Ingat. Dia kan orangnya bipolar. Dia dikasih obat lithium namanya. Harus diminum. Nah, obat itu biasanya kalau mau disuruh minum, dikasih ke pasangannya. Bukan ke dia, karena dia sendiri suka lupa kan. Oh. Pasangannya yang harus ngasih minum obatnya. Dia lupa minum itu. Diledekin sama Holyfield. Digigit kupingnya sampai putus. Diskorsing kan dia waktu itu. Bukan diskorsing aja, didiskualifikasi. Ya, tapi itu gara-gara lupa minum obat. Jadi ada beberapa obat kalau memang harus diminum, ya harus diminum, Franky. Jadi jangan seenaknya. Itu konsultasikan dengan dokter. Makanya biasanya dokter tuh kasih tahu. Tensi tekanan darah kan minum obat. Sementara ada sayuran, Dok, yang bisa nurunin tekanan darah. Ini yang saya pernah kerjain. Jadi waktu kecil, waktu sampai SD itu saya tiap hari minum kopi. Ya. Ternyata itu membuat tekanan darah saya tinggi. Ya. Betul kan, Dok? Betul. Ya? Nah, terus kemudian dikasih tahu mesti makan seledri. Ya. Saya makanin terus. Akhirnya tekanan darah saya rendah. Iya. Rendah, lebih rendah daripada orang normal. Iya. Nah, sekarang kalau kita makan seledri terus, itu kan apakah merusak ginjal juga apa enggak? Tidak. Aman, tapi ya? artinya kalau kondisi kayak gitu, that's why kalau orang darah tinggi, kencing manis, harus rutin pergi ke dokter. Karena begitu kamu tensinya udah normal, dosis dikurangi dan bahkan mungkin bisa dihilangkan sama dia. Dan konyolnya nih, Yang Dok, nggak boleh adalah kita stop sendiri tanpa disuruh dokter. dan konyolnya nih, Dok, nggak semua orang suka seledri. Nggak konyol, normal Coba lah. kalau semua orang suka seledri, kan Nggak. lebih sehat dia punya ginjalnya. Salah, Franky. Kenapa, Dok? Salah makan seledrinya. Seledrinya dimakan sama bubur. Bubur Seledrinya dimakan sama bakso. Ya. Ya, jadi bisa. Jadi kalau seledri sendiri orang nggak suka. Oh, bisa saya, Dok. Saya kayak ini, kayak apa? Kayak kelinci. Saya Enggak, bisa itu geragotin kan nggak sendiri. semua orang kayak kamu. Iya. Saya cuma kasih tahu aja, seledri bisa dimakan. Nih caranya adalah dikasih temen. Dikasih temen yang lain gitu loh. Bubur ayam pakai seledri. Bakso, mie bakso tuh pakai seledri. Makan pakai seledri. Iya. Jadi begitu, itu yang salah temennya, Franky. Iya. Kurang temen. Kurang pinter memvariasikan si seledrinya, ya. Jadi lebih bagus yang kayak gitu kali, Dok, ya. Iya. Kalau kita sampai kayak gitu. Jadi makanya itu sebabnya kan kalau ada beberapa obat dia bilang obat tuh harus konsultasi dengan dokter. Dan sekarang masalahnya gimana kalau misalnya seorang darah tinggi, baru ngeceknya. Saya bilang kalau saya nih kalau sama pasien saya ya kan biar gini-gini, walaupun dokter forensik kan saya juga melayani pasien juga. Saya selalu suruh mereka tuh punya buku catatan. Setiap hari pada saat yang sama, misalnya bangun pagi atau pas malam mau tidur, tensi, beli aja tensimeter yang otomatis itu, pakai baterai, tensi catat, terus catat obatnya juga yang dikasih sama dokter. Kalau ini udah normal, boleh dicoba dikurangin obatnya, tapi konsultasi ke dokter. Udah normal nih, artinya kan obat tuh udah optimal. Pergi ke dokter, kasih catatan ke dokter. Oh ya udah oke, coba deh kalau dokternya bilang coba kurangin dikit. Akhirnya kamu minumnya adalah obat seminimal mungkin yang masih tensinya bagus. Jadi jangan semena-mena kamu kurangin karena merasa sudah enak gitu. Harus objektif. Nah itu sebabnya harus punya catatan harian. Jadi dikurangin itu bisa kurangin dosisnya sehari atau jaraknya dijarangin kali, Iya, ya. biasanya misalnya 2 kali sehari jadi sekali sehari. Atau 2 kali sehari tetap 2 kali tapi 2 kali setengah gitu loh. Jadi dikasih, jadi minum obat seminim mungkin yang bisa mengontrol dalam batas normal. Demikian bunyi gula darah juga sama. Ini yang penting nih, Dok.
kita ngukur tensinya pada saat kondisi yang Yang sama. Karena kan kalau kita kamar kan di atas nih dok, habis naik tangga ke atas tensi Ya. Terus tinggi. ada itu orang yang nagih cicilan Heeh. naik tensi. Cicilan mah sekarang mah aman dok. Cicilan tuh bisa, kita ada yang bisa sampai 100 kali bayar dok. 120 kali bayar. Ya jadinya mahal, Franky. Enggak. Enggak, itu kan kalau di Cuman- kampung-kampung tuh ada tuh cicilan panci gitu datang, oh itu tensi naik, Franky. Cuman tiap jam bayarnya dok. Enggak, itu gitu. Habis dia marahin istri, oh tensi naik, itu Ya, aja di situ. nggak boleh. Jadi artinya kalau kita mau mengukur tensi dalam kondisi tenang ya dok ya. Ya. Jangan dalam kondisi setelah ada aktivitas yang Yang mengakibatkan tidak biasa, habis tidak jalan, biasa. habis apa. Nah, sama juga gula darah juga sama. Gula darah tuh mestinya gitu. Jadi kalau misalnya gula darah puasa ya gula darah puasa terus gitu loh. Dengan kondisi makan obat gini, oh ternyata ini udah normal-normal nih, sama konsultasi sama dokter kan. Jadi ada beberapa penyakit tuh yang memang nggak harus kontrol ke dokter. Jadi di rumah dokternya ada mantri pada ada dokter dok. Oh, saya ada dokter. Ada dokter pribadi. Tensi, gula diperiksa tiap hari. Jadi aman. Aman ya. Aman. Jadi Kalau nggak. saya begitu dok, saya tensi, yang ada saya diomelin. Ngapain sih lu? Gue tiap hari di tensi. Padahal tensimeter ada 3 dok yang elektronik tuh. Soalnya kalau kita pakai tensimeter yang manual, kalau kita nggak rutin, nggak biasa kan itu sekali lewat tuh. Dia punya. Oh ya jangan yang manual lah, yang pakai itu. So sebenarnya kalau kamu punya 3, so sebenarnya bisa dijadiin sumber penghasilan, Franky. Keliling. Keliling kampung. Iya. Satu keluarga ada 5 orang. Kamu tensi 5, satu orang 10.000, 50.000. Pernah loh, saya kan kalau lagi mau ke Muntilan nih, ke Senang Sono, itu kan sering makan di bakso di daerah Magelang pinggiran kotanya tuh dekat mall. Datang, Pak, tensi Pak 5.000 seorang. Saya bilang, ini orang kreatif juga. Karena yang di tensi itu satu meja tuh bisa 3-4 orang, 15.000, Memang. 20.000. Itu kayak mantri di daerah, Franky. Mantri-mantri di daerah kan nggak begitu. Saya ingat tuh waktu saya kecil dulu ya, di daerah Tangerang, kan nenek saya di Tangerang. Itu mantri datang ke rumah, tensi setiap orang di tensi udah gitu. Siapa yang mau suntik? Suntiknya saya tahu merah-merah, belakang saya tahu, wah itu Nerobion tuh. Itu disuntik vitamin jebret langsung satu orang sekian rupiah. Wah, duitnya banyak, sebelah gitu loh. Itu benar-benar itu Pak mendatangi pasien. Jadi saya supir akap merangkap tensi. Nggak boleh di terminal banyak orang. Oke, ya dok. Jadi artinya ini supaya sekali lagi jangan sampai salah kaprah bahwa kalau buah-buahan itu sebenarnya baik. Buah-buahan baik ya dok ya. Cuman ada buah-buahan yang nggak cocok untuk yang sedang mengidap penyakit. Itu kalau bahasa Inggrisnya precaution, hati-hati. Nah, Tapi kalau belimbing sama sekali nggak boleh ya. Itu karena ada 2 bahayanya itu loh. si Merusak. apa? Oksalat Oksalat sama karamboksin. Karamboksin. Oke. Terus dok, kalau kita misalnya keterlanjuran makan si belimbing, ada antinya nggak? Enggak, ya minum aja lah. Minum aja, itu paling benar lah ya. Oke, jadi buat Salah satu gejalanya ya, itu tadi saya udah ngomong gejalanya, rasa badan nggak enak, cegukan, kesemutan, terus bisa kejang-kejang lagi, sampai begitu. Itu ada laporannya soalnya masalahnya, begitu. Jadi berita yang kemarin, yang tadi Dokter Jaya ragu, setelah di Dokter Jaya Telusuri, benar. ya memang benar gitu loh. Tapi Jadi, jangan sampai salah kesimpulan. ya, Jangan bilang belimbing nggak bagus. Iya. Wah, lah orang sakit ginjalnya cuma berapa orang. besok ditungguin dok. Dokter Jaya mana pulang dok? Iya, gitu. Jadi, ya maksudnya ya kita klarifikasi aja kayak gitu loh. Ya, jadi jangan khawatir, yang jual belimbing tetap laku. Cuman tanya dulu,
punya riwayat sakit ginjal nggak? Kalau enggak, periksa lab dulu. Nah, gitu. Oke, ada yang lain dok ya? Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!